Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nama saya Nika Nirvaniati Valiani dengan NIM 1808105 Perkenalkan, nama saya Royhatul Jannah dengan NIM 180815167. Perkenalkan, nama saya Muidah, NIM 18081051168. Perkenalkan, saya Retno Ayu Wulandari dengan NIM 18081051169. Perkenalkan, saya Trisna Ayu Ramadhani, NIM 18081051170. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis multivariat variansi atau MANOVA dua arah. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, analisis multivariat, yang kedua, pengertian MANOVA, yang ketiga, MANOVA dua arah, dan yang keempat, contoh pengerjaan MANOVA. Yang pertama, analisis multivariat. Pengertian analisis multivariat. Berikut ini adalah beberapa pengertian analisis multivariat. Yang pertama, menurut Wikipedia, analisis multivariat merupakan objek kajian pada statistika yang mempelajari perilaku dan hubungan antara dua atau lebih variabel. Lalu yang kedua, menurut Singgih Santoso, analisis multivariat adalah analisis multivariabel dalam satu atau lebih hubungan. Analisis ini berhubungan dengan semua teknik statistik yang secara simultan menganalisis sejumlah pengukuran pada individu atau objek. Lalu yang ketiga, menurut Shimamura, analisis multivariat adalah metode-metode statistik yang mengolah beberapa pengukuran menyangkut variabel secara bersamaan atau simultan. Lalu yang keempat, menurut Wijaya, analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan peneliti melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Selanjutnya, klasifikasi analisis multivariat. Yang pertama, analisis dependensi. Analisis dependensi merupakan analisis multivariat yang membedakan variabel dependen dan variabel independen. Lalu yang kedua, analisis independensi. Analisis independensi merupakan analisis multivariat yang tidak membedakan variabel yang dianalisis apakah variabel dependen atau independen. Lalu, jika analisis multivariat dengan menggunakan metode interdependensi atau saling ketergantungan untuk mencari faktor penyebab timbulnya masalah atau membantu mencari informasi yang diinginkan. Jika peneliti fokus pada variabel, maka metode yang digunakan adalah analisis faktor. Namun, jika peneliti fokus pada objek, maka metode yang digunakan adalah analisis cluster, penskalaan multidimensi, analisis kanonikal, dan analisis faktor. Analisis dependensi bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau meramalkan nilai variabel tak bebas berdasarkan lebih dari satu variabel bebas yang mempengaruhi. Jika hanya ada satu variabel tak bebas, dapat dilakukan dengan menggunakan ANOVA, ANCOVA, regresi berganda, analisis diskriminan, dan analisis cojoin. Namun, jika variabel tak bebasnya lebih dari satu, dapat dilakukan dengan menggunakan MANOVA, Multivariate Analysis of Variance, MANCOVA, Multi-Analysis of Covariance, dan korelasi kanonikal. Yang kedua, pengertian Multivariate Analysis of Variance atau MANOVA. Pengertian MANOVA. Multivariate Analysis of Variance atau lazim disebut sebagai MANOVA dikembangkan sebagai konstruk teoritis oleh Wilks pada tahun 1932. MANOVA merupakan analisis multivariat yang mana perluasan dari konsep dan teknik Univariate Analysis of Variance atau ANOVA yang digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata atau mean dari beberapa kelompok. Selanjutnya ada perbedaan ANOVA dan MANOVA. Jika ANOVA yang pertama hanya mengkaji berbagai pengaruh percobaan yang dilakukan terhadap respon tunggal atau satu unit variabel respon.
Sedangkan MANOVA mengkaji pengaruh dari berbagai perlakuan yang dicobakan terhadap respon ganda atau lebih dari satu respon. Lalu yang kedua, jika ANOVA ketergantungan di antara variabel respon tidak menjadi perhatian utama, karena pada dasarnya terdapat anggapan bahwa variabel-variabel respon saling bebas satu sama lain. Sehingga pengkajian struktur keragaman hanya dilakukan terhadap setiap variabel respon siswa secara terpisah. Sedangkan untuk MANOVA mempertimbangkan adanya ketergantungan antar variabel respon sehingga cocok digunakan untuk mengkaji pengaruh dari berbagai perlakuan terhadap lebih dari satu respon. Pada kasus multivariat, misal terdapat sekumpulan sampel acak yang diambil dari setiap P populasi yang dilambangkan dengan Y sebagai berikut. Dapat kita lihat, maka terdapat 3 asumsi dasar yang diperlukan oleh sekumpulan sampel acak di atas, yaitu yang pertama, Y11, Y12 sampai Y1P dengan 1, 2, 3 sampai P adalah sampel acak berukuran N dari suatu populasi dengan rata-rata μ1. Lalu yang kedua, matriks kovariansi adalah P populasi sama. Lalu yang ketiga, setiap populasi adalah normal multivariat. Sebelum dilakukan analisis variansi multivariat lebih lanjut, terlebih dahulu akan diuji ketiga asumsi-asumsi dasar tersebut menyatakan bahwa dari sekumpulan data multivariat Y11, Y12 sampai Y1P dengan 1, 2, 3 sampai P merupakan sampel acak berukuran N1 yang diambil dari suatu populasi dengan vektor rata-rata μ1 dan saling bebas. Pernyataan ini adalah jelas tanpa perlu diuji karena untuk tujuan uji perbedaan maka sekumpulan data multivariat dari setiap populasi harus diambil secara acak dan saling bebas satu sama lain. Selanjutnya ada uji signifikansi MANOVA. Pada analisis MANOVA ada beberapa statistik uji yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Yang ke-1 ada Pillay test, digunakan jika asumsi homogenitas matriks varian-kovarians tidak dipenuhi, ukuran sampel kecil, dan hasil pengujian bertentangan satu sama lain, yaitu jika ada beberapa vektor rata yang berbeda, sedang yang lainnya tidak. Dalam uji ini mengasumsikan jika semakin tinggi nilai statistik Pillay test, maka pengaruh terhadap modelnya semakin besar. Di sini ada rumus P sama dengan sigma P, I sama dengan 1 dikali alfa I dibagi 1 ditambah alfa I. Ini untuk uji signifikansi menggunakan Pillay test. Yang kedua ada Wilks lambda, digunakan jika terdapat 2 atau lebih kelompok variabel independen dan asumsi homogenitas matriks varian kovariannya dipenuhi. Semakin rendah nilai statistik Wilks lambda, maka pengaruh terhadap modelnya semakin besar. Nilai Wilks lambda antara 0 sampai dengan 1. Uji statistik menggunakan Wilks lambda bisa dilihat menggunakan rumus lambda sama dengan nilai mutlak B dibagi nilai mutlak B ditambah W. Yang ketiga ada Hotelling test, cocok digunakan jika hanya terdapat 2 kelompok variabel independen. Semakin tinggi nilai statistik Hotelling test, pengaruh terhadap model semakin besar. Nilai Hotelling test lebih besar daripada Pillay test. Statistik uji Hotelling dirumuskan sebagai T sama dengan sigma P, I sama dengan 1 alfa I. Yang keempat ada Lois-Vargas, digunakan jika asumsi homogenitas varians kovariannya dipenuhi. Semakin tinggi nilai statistik
Loisalgues, maka pengaruh terhadap modelnya semakin besar. Nilai Loisalgues lebih besar daripada Hotelling test dan lebih besar daripada Philae test. Dalam hal pelanggaran asumsi normalitas multivariat, statistik ini kurang robust dibandingkan dengan statistik uji yang lainnya. Statistik uji Loy dirumuskan sebagai alfa maksimum sama dengan maksimum alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa p. Selanjutnya ada prasyarat dalam analisis MANOVA. Yang ke-1 ada independensi antar perlakuan. Hal yang harus dihindari adalah terjadinya suatu pelanggaran, yaitu tidak adanya kebebasan antar pengamatan atau independensi antar pengamatan dan perlakuan. Yang kedua ada uji homogenitas matriks varian kovarian. Pengujian persyaratan homogenitas data dapat menggunakan koefisien box M. Statistika uji diperlukan untuk menguji homogenitas matriks varian kovarian dengan hipotesis H0 sama dengan sigma I sama dengan sigma 2 sama dengan sigma 3 sama dengan sigma N. HI adalah ada paling sedikit satu dari sepasang sigma 1 yang tidak sama. Jika dari masing-masing populasi diambil sampel acak berukuran N yang saling bebas, maka penduga tak bias untuk sigma I adalah matriks SI. Sedangkan untuk sigma 0, penduga tak biasnya adalah S. S sama dengan setengah sigma G I sama dengan 1 dikali N1 dikurangi 1 dikali SI, dengan N sama dengan sigma G I sama dengan 1 dikali NI kurangi G. Untuk menguji hipotesis di atas dengan signifikasi alfa, Bisa kita lihat langkah-langkah uji homogenitas varians covariance menggunakan program SPSS 16. Yang ketiga ada uji sebaran normalitas data. Metode statistika MANOVA mensyaratkan terpenuhinya asumsi distribusi normalitas dengan hipotesis adalah H0, yaitu data berdistribusi normal multivariat, dan H1 data yang tidak berdistribusi normal multivariat. Berdasarkan teorema yang menyatakan bahwa Y1, Y2 sampai dengan YP berdistribusi normal multivariat, maka Y dikurangi mu aksen sigma pangkat negatif 1 dikali Y dikurangi mu berdistribusi dengan X pangkat 2P. Berdasarkan sifat ini, maka pemeriksaan distribusi normal multivariat dapat dilakukan pada setiap populasi dengan cara membuat Q-plot atau scatter plot membandingkan jarak Mahalanobis D pangkat 2I dan C kuadrat. Yang keempat ada data outlier, adalah data yang secara nyata berbeda dengan data yang lain. Outlier adalah kasus dengan nilai ekstrim pada kombinasi variabel yang koefisien korelasinya sangat berpengaruh terhadap nilai rata-rata dari kelompok. Outlier dapat ditemukan antara situasi univariat dan situasi multivariat, di antara variabel dependen dan variabel independen, serta di antara input dan output pada suatu analisis. Langkah-langkah menemukan outlier yaitu membuka titik pancar untuk setiap variabelnya,
membuat diagram pancar untuk setiap variabel dan menghitung skor standar dengan rumus Z JK sama dengan YJK dikurangi ZK dibagi akar S KK, yang mana J adalah 1, 2, sampai dengan N, serta setiap kolom K sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan P. Suatu data dikatakan outlier jika nilai Z lebih besar positif 2,5 atau lebih kecil sama dengan negatif 2,5. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai MANOVA dua arah atau MANOVA two-way. Ciri-ciri dari MANOVA dua arah yang pertama, MANOVA dua arah melibatkan dua variabel independen. Yang kedua, jumlah hipotesisnya jauh lebih banyak. Dan yang ketiga, MANOVA dua arah ini sering disebut juga sebagai MANOVA multifaktor. Adapun persamaan yang sering digunakan dalam MANOVA dua arah yaitu YIJK sama dengan μK ditambah beta JK ditambah epsilon IJK ditambah tau IK. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan A, J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan B, K sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Di mana YIJK adalah nilai pengamatan atau respon tunggal dari ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Lalu mu adalah nilai rata-rata atau mean dari respon ke K. Tau IK adalah pengaruh dari perlakuan ke I terhadap respon. Epsilon IJK adalah pengaruh galat yang timbul pada respon ke K dari kelompok ke J dan memperoleh perlakuan ke I. Dan beta JK adalah pengaruh kelompok ke J terhadap respon ke K. Pada model dua arah, jumlah total dari tabel dan matriks dapat didefinisikan sebagai T sama dengan HA ditambah HB ditambah HAB ditambah E. Dengan HA adalah jumlah produk yang sesuai untuk semua pasangan variabel A. HB adalah jumlah produk yang sesuai untuk semua pasangan variabel B. Dan HAB adalah jumlah produk yang sesuai untuk semua pasangan variabel AB. Pada pengujian MANOVA perlu diketahui kesamaan rata-rata dari variabel dependen setelah dilakukan pengujian melalui dua tahap, yaitu yang pertama mencari rata-rata variabel dependen untuk semua pengujian, lalu mencari rata-rata keseluruhan, dan yang terakhir mencari matriks error yang merupakan hasil komputasi dari rumus. Dengan demikian, tabel MANOVA dua jalur atau MANOVA two-way untuk membandingkan faktor mean adalah seperti pada gambar, yakni ada sumber variansi, kemudian matriks jumlah kuadrat dan perkalian silang, serta derajat kebebasan. Pada sumber variansi, A adalah perlakuan pertama, lalu B adalah perlakuan kedua, lalu ada AB, kemudian ada error yang merupakan perbedaan hasil prediksi dengan hasil uji, dan yang terakhir yaitu total, yakni penjumlahan AB dan error. Setelah itu kita mencari matriks jumlah kuadrat dan perkalian silang. Dan yang terakhir yaitu mencari derajat kebebasan. Yang kedua yaitu mencari rata-rata keseluruhan dengan rumus HABRR dan rumus HABRS. Lalu yang ketiga, mencari matriks error yakni E yang merupakan hasil komputasi dari rumus E sama dengan T dikurangin HA ditambah HB ditambah HAB. Elemen matriks E diperoleh dari ERR dan ERS. Maka berdasarkan partisi matriks covariance, matriks E didefinisikan sebagai E sama dengan matriks EXX, EXY, EYX, EYY. Dan berdasarkan partisi matriks covariance, matriks H didefinisikan sebagai H sama dengan matriks HXX, HXY, HYX, dan HYY. Berikutnya yaitu melakukan uji MANOVA dua arah dengan langkah-langkah. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis yang diuji dalam analisis MANOVA dua arah yaitu ada H0 dan H1. H0-nya yakni R11, R12 sampai dengan R1N sama dengan R21, R22 sampai dengan R2N hingga RA1, RA2 sampai dengan RAN sama dengan 0. Kemudian H1-nya tidak sama dengan 0. Paling sedikit terdapat satu perlakuan yang mempengaruhi respon pengamatan.
Yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi alfa. Dan yang ketiga melakukan statistik uji. Nah, pada MANOVA 2 arah ini digunakan statistik uji Wilks lambda sebagai berikut. Di mana yaitu lambda sama dengan determinan E YX dibagi determinan EYX ditambah HYX pangkat T. Kemudian lambda sama dengan determinan EYY dikurang EYX dikali EXX pangkat negatif 1 dikali EXY dibagi determinan EYY ditambah HYY dikurang EYX ditambah HYX dikali EXX ditambah HXX pangkat negatif 1 dikali EXY ditambah HXY pangkat T. Pada MANOVA 2 jalur atau MANOVA 2 way secara lebih spesifik dapat dituliskan yaitu lambda A sama dengan determinan E dibagi determinan E ditambah HA dengan lambda P, A dikurang 1, AB dikali N dikurang 1. Kemudian lambda B sama dengan E ditambah kemudian lambda B sama dengan determinan E dibagi determinan E ditambah HB dengan lambda P, B dikurang 1, AB dikali N dikurang 1. Dan lambda AB sama dengan determinan E dibagi determinan E ditambah HAB dengan lambda P, A dikurang 1 dikali B dikurang 1, AB dikali N dikurang 1. Langkah yang keempat yaitu menentukan kriteria pengambilan keputusan. H0 ditolak jika tabel F hitung lebih dari F tabel, di mana F hitung diperoleh dari hasil transformasi koefisien Wilks lambda ke uji F sesuai dengan tabel basin sebelumnya. Dan F tabel didapatkan dari tabel distribusi F. Sedangkan perhitungan dengan SPSS H0 ditolak apabila alfa kurang dari sigma pada output SPSS. Langkah yang kelima yakni perhitungan. Nah, untuk perhitungan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Ada cara manual yang menggunakan dengan menggunakan uji Wilks lambda yang ditransformasikan ke uji F sesuai dengan tabel, dan juga ada perhitungan dengan berbantuan SPSS dengan menggunakan General Linear Model Multivariate. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah ke-6, yakni kesimpulan. Jika F hitung lebih dari F tabel atau berdasarkan output SSS nilai alfa kurang dari sig, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh independen terhadap variabel dependen yang diamati setelah disesuaikan dengan kovariabel. Selanjutnya yang keempat yakni contoh pengerjaan MANOVA. Kali ini saya akan membahas mengenai contoh penggunaan MANOVA 2 arah menggunakan manual. Nah, contoh perhitungan manual MANOVA 2 arah ini dari data untuk penelitian yang diperoleh sebuah penelitian besar oleh Mr. Joseph di Universitas Wittenberg untuk reading comprehension dan reading rate, penggunaan tes keterampilan dasar setelah secara acak memilih 30 siswa untuk meneliti dan secara acak membaginya menjadi 6 subsampel ukuran 5. Kelompok secara acak ditugaskan ke dua kondisi perlakuan, kelas yang menggunakan model pembelajaran kuantum dan kelas yang menggunakan model pembelajaran biasa atau konvensional, dan 3 guru. Oke, datanya sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Nah, pertama-tama kita akan menentukan hipotesis uji interaksi faktor A dan faktor B. HAB yaitu Y11 sama dengan Y12 sama dengan titik-titik sama dengan Y32 merupakan interaksi antara faktor guru, faktor model pembelajaran yang tidak memberikan efek terhadap faktor reading comprehension atau reading rate. H11 minimal ada 1, YIJ tidak sama dengan 0, interaksi antara faktor guru dan faktor model pembelajaran memberikan efek terhadap score reading comprehension dan reading rate. Nah, setelah itu kita akan membuat hipotesis untuk menguji faktor A dan faktor B. HA
alfa sama dengan alfa 2 sama dengan titik-titik alfa 3, faktor guru tidak memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. H12 minimal ada 1 alfa i tidak sama dengan 0, faktor guru memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. HB atau beta 1 sama dengan beta 2, faktor model pembelajaran tidak memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. H13 nilai ada 1 beta J tidak sama dengan 0, faktor model pembelajaran memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. Alfa yang digunakan adalah 0,05. Nah, statistik uji MANOVA 2 arah seperti pada tabel berikut. Total untuk R. Dalam model pembelajaran comprehension guru 1, total R-nya 55, total R-nya 55, model kuantum 46 sehingga totalnya 101. Teman-teman bisa lihat di layar ya datanya. Nah, setelah di tabel tersebut, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Jadi untuk mencari HA11 maka sama dengan 101 kuadrat plus 118 kuadrat plus 82 kuadrat per 5 dikali 2 sama dengan 303 kuadrat per 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 57,8. Untuk H22 hasilnya adalah 42,467. HA12 hasilnya adalah 45,9. Maka matriks HA sama dengan 57,8, 45,9, 45,9, 42,467. Lalu kita mencari HB11 yang hasilnya adalah 14,7. HB22 sama dengan 112,133. Untuk HB12 menghasilkan 40,6. Nah, untuk matriks HB sama dengan 14,7, 40,6, 112,133. Dan setelah itu kita menentukan nilai HAB11 yaitu 20,6. HAB22 yaitu 128,867. HAB12 menghasilkan 51,3 sehingga matriks HAB sama dengan 20,6, 51,3, 51,3, 128,867. Lalu setelah itu kita cari E11. E11 sama dengan 45,6, E22 sama dengan 56, E12 sama dengan 19,8 sehingga matriks error atau matriks E adalah 45,6, 19,8, 19,8 dan 56. Lalu kita masukkan ke dalam tabel sumber variansi. Sumber variansi A dengan matriks jumlah kuadrat 50,8, 45,9, 45,9, 42,467 dengan DB 2. Lalu untuk sumber variansi B 14,7, 40,6, 40,6, 112,133 untuk DB1. AB adalah 20,6, 51,3, 51,3, 128,867 dengan DB2. Residunya adalah 45,6, 19,8, 19,8, 56 dengan DB24. Lalu totalnya 138,7, 157,6, 157,6, 339,567 untuk DB29. Lalu kita masukkan ke statistik work lambda. Nah, untuk lambda E sama dengan E plus HA yaitu 2161,56 dibagi 5875,33,338 sama dengan 0,368. Lalu untuk yang kedua menghasilkan 0,333. Untuk lambda yang ketiga adalah 0,301. Lalu setelah itu
kita melakukan uji kriteria. Nah, uji kriteria A, HO ditolak jika lambda A lebih kecil dari lambda 0,52224. Terima dalam hal lainnya. Uji faktor B, HO ditolak jika lambda B kurang dari lambda 0,52124. Terima dalam lainnya. Untuk uji internal antar faktor A dan faktor B, tolak HO jika lambda AB lebih kecil dari lambda 0,02124. Terima lambda dalam hal lainnya. Diketahui bahwa lambda 0,52224 adalah sebesar 0,668 dan lambda 0,052124 adalah sebesar 0,771. Dapat kita lihat bahwa nilai lambda A, lambda B, lambda AB lebih kecil dari nilai lambda 0,052224 sehingga HO untuk ketiga penguji baik penguji faktor A, faktor B maupun interaksi AB ditolak secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor guru, faktor model pembelajaran dan interaksi antara faktor guru dan faktor model pembelajaran di kelas memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. Selanjutnya yaitu perhitungan MANOVA 2 arah menggunakan aplikasi SPSS. Kita ambil contoh dari cara manual sebelumnya, kemudian kita boleh menyimpan dulu tabel tersebut dengan menginputnya di Excel. Nah, di tabel dari contoh soalnya ada faktor A, faktor B dengan kelas konvensional, kelas kuantum, guru 1, guru 2, dan guru 3. Selanjutnya, kita buka dulu aplikasi SPSS yang akan kita gunakan. Lalu di pojok kiri bawah ada variable view. Kita klik variable view-nya. Di situ ada name, type, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan variabel-variabelnya di sini, yaitu guru, kelas, R, dan C. Di mana R ini kita beri label kecepatan membaca dan C itu pemahaman bacaan. Untuk type-nya semua diberi tipe numerik. Untuk value-nya guru ada 3, 1 untuk guru 1, 2 untuk guru 2, 3 untuk guru 3. Begitu juga dengan kelas, 1 untuk kelas konvensional dan 2 untuk kelas kuantum. Untuk measure-nya sendiri, guru dan kelas menggunakan nominal, sedangkan R dan C menggunakan scale. Selanjutnya, di pojok kiri bawah ini ada data view. Kita klik data view-nya, akan muncul variabel-variabel yang sudah dimasukkan tadi, yaitu guru, kelas, R, dan C. Lalu kita masukkan data yang sudah diinput di Excel tadi dengan mengkopinya. Dengan angka 1 pada guru untuk guru 1, 2 guru 2, 3 guru 3. Angka 1 pada kelas ini untuk kelas konvensional dan 2 untuk kelas kuantum. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu klik General Linear Model, dan klik multivariat pada menu bar. Setelah itu akan muncul kotak dialog multivariat seperti pada gambar. Kemudian kita pindahkan variabelnya. Untuk kecepatan membaca dan pemahaman bacaan kita pindahkan pada kotak dependent variable. Untuk guru dan kelas kita pindahkan pada kotak fixed factor. Setelah itu kita klik EM means, akan muncul kotak dialog multivariate estimated marginal means seperti tampak pada gambar. Kemudian kita pindahkan faktor-faktornya ke dalam kotak display mean for dan klik continue. Lalu kita klik option, akan muncul kotak dialog multivariate option. Kemudian kita beri checklist pada kotak deskriptif statistik dan homogeneity test dengan signifikan level 0,05. Kemudian klik continue. Klik continue dan OK, maka akan muncul output SPSS seperti pada gambar. Didapatkan hasil output SPSS yang pertama ada box test of equality of covariant matrix, yaitu tentang asumsi kesamaan matrik-matrik covariant. Kita lihat di sini ada nilai box M, nilai F, nilai DF1, nilai DF2, dan sig. Kita lihat signya yaitu 0,855. Nah, untuk asumsi kesamaan matriks kovarian ini, hipotesisnya yaitu untuk H0 terdapat kesamaan pada kovarian matriks variabel respon antar perlakuan, sedangkan H-nya tidak terdapat kesamaan pada kovarian matriks variabel respon antar perlakuan. Sehingga jika signifikansi pada tabel ini
pada hasil output ini kurang dari signifikansi alfanya, maka H0 ditolak. Jadi kita lihat signifikansinya di sini yaitu 0,855. Karena signifikansinya lebih besar dari signifikansi alfa 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya terdapat kesamaan pada kovarian matriks variabel respon antar perlakuan. Kemudian ada output multivariat tes. Kita lihat di guru, kelas, lalu interaksi guru dan kelas. Di sini kita lihat signifikansinya yaitu 0,000 semua. Maka hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh perlakuan terhadap data variabel respon secara simultan. Lalu HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh perlakuan terhadap data variabel respon secara simultan. Nah, kita lihat hasil output tadi jika nilai signifikannya kurang dari signifikansi alfa yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, tadi signifikansinya 0,000, artinya lebih kecil dari signifikansi alfa yaitu 0,05, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh perlakuan terhadap data variabel respon secara simultan. Selanjutnya ada output test of between subject effect, di mana di sini kita lihat interaksi antara variabel guru dan kondisi kelas. Kita lihat signifikansinya untuk kecepatan membaca yaitu 0,011, sedangkan untuk pemahaman bacaan yaitu 0,000. Maka hipotesisnya yaitu untuk H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel antar perlakuan terhadap data variabel respon. Sedangkan HA terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel antar perlakuan terhadap data variabel respon. Nah, sehingga kriteria ujinya hasil signifikansi tadi jika kurang dari signifikansi alfa, maka H0 ditolak. Kita lihat untuk variabel kecepatan membaca yaitu 0,011, signifikansinya lebih besar dari signifikansi alfa 0,05. Maka disimpulkan faktor guru dan kondisi kelas tersebut tidak berpengaruh terhadap kecepatan membaca. Artinya H0 diterima, HA ditolak. Lalu untuk pemahaman bacaan signifikansinya yaitu 0,000, lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi alfa 0,05. Maka disimpulkan faktor guru dan kondisi kelas tersebut berpengaruh terhadap pemahaman bacaan secara rata-rata. Artinya H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya ada hasil output Levenes test of equality of error variance. Kita lihat signifikansi masing-masing yaitu untuk kecepatan membacanya 0,374 dan pemahaman bacaannya 0,987, sehingga menghasilkan hipotesisnya yaitu terdapat H0 terdapat kesamaan pada varian residu error antar perlakuan, sedangkan HA tidak terdapat kesamaan pada varian residu atau error antar perlakuan. Dengan kriteria uji, jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi untuk variabel kecepatan membaca itu 0,374 karena lebih besar dari signifikansi alfa 0,05, maka asumsi kesamaan varian populasi kecepatan membaca berdasarkan kategori guru dan kondisi kelas terpenuhi. Artinya HA diterima, H0 ditolak. Lalu kita lihat untuk nilai signifikansi dari variabel pemahaman bacaan yaitu 0,987 karena lebih besar dari signifikansi alfa 0,05, maka asumsi kesamaan varian populasi pemahaman bacaan berdasarkan kategori guru dan kondisi kelas juga terpenuhi. Artinya H0 ditolak dan HA diterima. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.